Ya, kita lanjutkan kembali ya dengan contoh sending and receiving broadcast pada project Scratch. Ya, ini adalah sebuah project contoh demonstrasi bagaimana message broadcasting dan receiving bekerja. Pada project ini, jika user menekan tombol mouse kiri di stage, maka stage akan menerima hasil broadcast message tersebut atau event tersebut, kemudian merespon dengan cara menggambar persegi di layar, di mana klik terjadi. Kita lihat ya contohnya. Misalnya di sini klik user ada di lingkaran berwarna kuning. Maka di mana klik user terjadi, disitulah persegi akan dibuat. Nah, bagaimana hal itu bisa kita buat dalam Scratch? Hal itu bisa kita buat dalam Scratch dengan melakukan message passing atau broadcasting message di Scratch. Ini adalah script untuk stage. Jadi kamu bisa mencoba membuat project serupa dengan menyimpan script ini di stage kamu. Ketika green flag-nya diklik, maka layar harus dikosongkan. Jadi clear. Ya. Nah, ketika stage-nya diklik, kita ingin membroadcast sebuah message, yaitu beri nama saja, misalnya square. Dari broadcast square ini, message square ini, sprite akan menangkap, semua sprite yang ada di stage akan menangkap. Kita buat satu buah sprite, yaitu buat saja sebuah pensil. Pensil akan menerima broadcast message square ini, termasuk stage itu sendiri. Nah, kita buat kode untuk receive message broadcast square di pensil sprite. Nah, di bagian pensil sprite, kamu buat script seperti ini. Ketika pensil menerima broadcast message square, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kita pen up dulu. Supaya apa? Supaya pena tidak membuat jejak kemana mouse dipindahkan atau berpindah. Jadi kita harus angkat dulu mouse-nya, pennya harus kita angkat dulu. Lalu pensil harus mengikuti gerakan mouse, sehingga kamu bisa digunakan blok go to X dan Y, di mana X-nya adalah posisi X dari mouse dan Y-nya diisi dengan posisi Y dari mouse. Kemudian kamu lakukan setting segala macam parameter untuk pena. Misalnya kita set pen color-nya dengan nilai random, supaya hasil square-nya bisa berwarna-warni seperti contoh tadi. Jadi kamu pick random saja warnanya antara 1 sampai misalnya 200 katakanlah. Nah, setelah di set warna penanya, jangan lupa penanya di set down, pen down. Kemudian, karena kita akan membuat sebuah persegi dengan 4 sisi, maka ada sesuatu yang diulang-ulang sebanyak 4 kali. Yaitu, dari posisi awal mouse diklik, blok program meminta pena untuk move sebanyak 50 step. Move sebanyak 50 step. Setelah bergerak membuat sebuah garis sepanjang 50. Kenapa membuat sebuah garis? Karena penanya dalam posisi down atau sedang ditekan. Kemudian karena ada perintah move 50 steps, maka karena penanya sedang ditekan, sambil bergerak, pensil akan menggambar. Setelah itu, karena setiap sisi membentuk sudut 90 derajat, turn 90 degrees, maka pena akan mulai mengarah ke bawah. Lalu mengulangi, bergerak lagi 50 step ke bawah. Lalu turn 90 degree lagi, mulai bergerak lagi, dan seterusnya diulangi sebanyak 4 kali. Ini adalah bagian untuk draw a square. Jadi bagian mulai repeat 4 sampai yang kuning di bawah, ini adalah bagian untuk menggambar sebuah square atau persegi. Nah, itu adalah contoh dari broadcasting message.
Nah, ini ada contoh project lain bagaimana message broadcasting kita terapkan untuk berkoordinasi dengan banyak sprite. Jadi kalau tadi sprite-nya hanya ada satu pensil, sekarang gimana caranya kalau kita punya beberapa sprite? Di sini kamu boleh coba membuat sebuah project dengan 5 buah sprite berbeda seperti ini. Ini adalah kostum dari masing-masing sprite. Sprite yang diberi nama flower 1 sampai flower 5. Kemudian jangan lupa letakkan posisi pusat rotasinya di bagian paling bawah helai bunga. Jadi di sini ya, jangan sampai salah menempatkan. Nanti kamu boleh sih mencoba-coba dengan mengubah-ubah posisi pusat rotasinya. Misalnya di tengah, atau di atas, atau di pinggir daun, dan seterusnya. Silakan dicoba untuk project ini. Tapi di contoh ini diberi contoh bahwa pusat rotasinya adalah di paling bawah helai bunga. Nah, kelima buah sprite ini nanti akan memiliki kode atau script yang sama untuk kelima buah sprite ini. Kita lihat kodenya di belakang. Ya, misalnya pada project ini kita ingin membuat pola daun seperti ini. Ya, pola bunga seperti ini bisa kita buat dengan sprite yang sebelumnya. Lalu kita gambar sprite ini berulang-ulang melingkar sampai 360 derajat atau kembali ke posisi awal. Nah, kamu bisa memanfaatkan blok stem di Scratch untuk menggambar sprite yang sama secara berulang-ulang. Jadi idenya adalah men-stem kostum dari sebuah sprite, lalu kamu putar sebesar 30 derajat, kemudian stem lagi, putar lagi 30 derajat, lalu buat stem lagi, dan seterusnya sampai penuh. Jadi dengan helai daun yang pertama tadi, jika diulang sebesar 360 derajat, ini adalah pattern bunga yang didapatkan. Ini adalah pattern bunga untuk helai daun kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Nah, kita lihat kodenya. Ini adalah kode yang sama yang diterapkan untuk kelima sprite helai daun flower tersebut. Jadi bagian pertama ini adalah untuk set warna penanya, kecerahan warna penanya, lalu untuk ukurannya. Untuk warna, brightness atau kecerahan warna, dan size-nya kita random. Nilainya bisa kamu atur sendiri. Lalu posisinya juga kita random. Tapi misalnya posisi X-nya tetap di minus 160. Kemudian posisi Y-nya kamu ganti-ganti. Nah, ini akan mungkin konstanta ini saja yang berbeda untuk setiap sprite. Ya. Kemudian kamu ulang-ulang ide yang tadi, yaitu membuat stem berputar sebanyak 360 derajat. Kalau putarannya sebesar 18 degree setiap membuat stem, maka kamu perlu ulangi sebanyak 20 kali. Supaya 20 dikali 18 adalah hasilnya 360 derajat, alias melingkar. Membuat sebuah lingkaran penuh, satu putaran penuh. Ya. Sekarang tugas kalian adalah cobalah membuat kostum berbeda untuk helai bunga yang tadi dicontohkan. Kamu juga coba ubah posisi rotasi untuk masing-masing bunga. Kemudian coba lihat hasilnya, apa yang terjadi. Sampai sini dulu video kali ini, saya akan lanjutkan di video saya berikutnya tentang prosedur. Selamat mencoba.